Baik, selamat pagi Ibu dan teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan dari proposal saya, yaitu penerapan pembelajaran kooperatif tipe make and match pada pembelajaran pada pembelajaran tematik materi pernapasan hewan bagi siswa kelas 5 SDN 04 Menit. Nah, di sini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang selama ini sudah membimbing saya untuk bisa belajar sedikit demi sedikit untuk membuat proposal dan pada hari ini boleh mempresentasikannya. Adapun saya memilih tema ini karena menurut saya tipe make and match ini adalah tipe yang menurut saya unik dan juga bisa membawa anak-anak untuk lebih belajar lebih menyenangkan dan menghidupkan suasana kelas seperti itu, karena diselingkan seperti ada permainan. Nah, adapun saya mulai dari latar belakang. Nah, ada pengertian pendidikan. Nah, pendidikan itu merupakan aspek yang sangat penting untuk menunjang kemajuan bangsa di masa depan. Melalui pendidikan, manusia sebagai subjek pembangunan yang dapat dididik, dibina dan dikembangkan potensi-potensinya. Artinya peserta didik adalah sebuah generasi di masa depan untuk meningkatkan sebuah pendidikan yang lebih dan lebih lagi gitu. Yang kedua itu ada pencapaian tujuan pendidikan. Nah, pencapaian tujuan pendidikan yang dimaksud adalah menjadi sebuah tantangan untuk meningkatkan mutu belajar. Kemudian ada relevansi dan efektivitas dari sebuah pendidikan sebagai suatu tuntutan kepada siswa agar belajar lebih untuk kedepannya. Kemudian yang ketiga ada pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik merupakan salah satu pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa. Nah, maksudnya di sini biar siswa bisa lebih aktif dalam belajar, tidak hanya sebagai siswa yang pasif di dalam kelas. Kemudian ada karakteristik pembelajaran. Nah, karakteristik pembelajaran pada sekolah dasar yaitu menciptakan pembelajaran yang bermakna serta menyenangkan. Itu jelas sesuai dengan di awal saya katakan dari judul bahwa pemilihan tema ini supaya anak bisa lebih aktif dalam kelas dan pembelajaran bisa lebih menyenangkan. Kemudian ada masalah. Dan masalah ini berangkat dari judul yang saya ambil berdasarkan masalah yang ada, bahwa yang ditemui siswa itu masih mengeluh kurang menyenangkan belajar di kelas, yang membuat siswa menjadi kurang aktif atau pasif dalam kelas. Nah, itu menjadi salah satu hal yang membuat saya sedikit tertarik untuk mengambil judul ini. Kemudian ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah dan tujuan penelitian ini diantaranya adalah bagaimana proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe make and match pada pembelajaran tematik materi pernapasan hewan siswa kelas 5 SD Negeri 4 Lakumi. Kemudian bagaimana respon siswa pada penggunaan model pembelajaran dari kooperatif tipe make and match pada pembelajaran tematik materi pernapasan hewan siswa kelas 5 SD 4 Lakumi. Ada landasan teori. Pada landasan teori saya mulai dengan model pembelajaran kooperatif.
adalah suatu metode pembelajaran atau strategi dalam belajar dan mengajar yang menekankan pada sikap atau perilaku. Nah, model pembelajaran kooperatif adalah belajar kelompok. Ada 4 unsur penting dalam strategi pembelajaran kooperatif atau SPK atau cooperative learning, yaitu adanya peserta didik dalam kelompok, aturan kelompok, upaya belajar setiap anggota kelompok, dan tujuan yang harus dicapai. Salah satu strategi dari model pembelajaran kelompok adalah cooperative learning atau pembelajaran secara berkelompok. Kemudian ada model pembelajaran make and match. Menurut Sumantri menyatakan bahwa model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dan memiliki fungsi sebagai pedoman bagi para pelajar pembelajaran dan para pelajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Model pembelajaran tipe make and match artinya yaitu model pembelajaran mencari pasangan. Nah, setiap siswa mendapat sebuah kartu, bisa soal atau jawaban, lalu secepatnya mencari pasangan yang sesuai dengan kartu yang dia pegang. Kemudian yang ketiga, ada pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik ini adalah kegiatan pembelajaran yang memadukan berbagai mata pelajaran yang diikat menjadi satu tema. Melalui pembelajaran tematik diharapkan mampu memberikan pengalaman belajar bermakna bagi siswa. Pembelajaran tematik ini adalah pembelajaran terpadu di mana kita menggabungkan beberapa tema yang saling berkaitan dan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna bagi peserta didik yang dididik begitu. Pembelajaran terpadu didefinisikan sebagai pembelajaran yang menghubungkan beberapa gagasan, konsep, keterampilan, sikap, dan nilai baik antar mata pelajaran maupun satu pembelajaran. Kemudian ada metodologi pembelajaran. 6 bagian dari metodologi penelitian. Yang pertama ada pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dilansir dari Moleo 2007. Kemudian data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dan dokumen resmi lainnya. Kemudian ada metode dan bentuk penelitian. Di sini metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif, deskriptif, dan kuantitatif deskriptif. Menurut Sugiono, metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi atau gabungan. Analisis data bersifat induktif kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan, dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seseorang individu. Kemudian ada lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini ada di SDN 45 Bungit. Adapun yang selanjutnya yaitu data dan sumber data penelitian.
Saya mulai dari data merupakan bukti dari hasil penelitian yang sangat penting. Nah, dalam penelitian ini data yang diperoleh adalah proses dari penelitian yang berupa data kualitatif deskriptif dengan keadaan yang sebenarnya. Data tersebut diperoleh dari hasil observasi terhadap penerapan indikator yang ada di sekolah tersebut, antara lain wawancara, tes, serta dokumentasi. Kemudian yang kedua ada sumber data penelitian. Menurut Ibrahim, data adalah segala bentuk informasi, fakta dan realita yang terkait atau relevan dengan apa yang dikaji atau diteliti. Data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, di mana data ini diperoleh secara langsung dari narasumber atau informan yang terkait dengan penelitian ini. Klasifikasi data dalam penelitian dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun data primer adalah segala informasi, fakta, dan realitas yang terkait atau relevan dengan penelitian. Kemudian ada data sekunder, adalah segala informasi, fakta, dan realitas yang juga terkait atau relevan dengan penelitian, namun tidak secara langsung atau tidak begitu jelas relevansinya. Kemudian ada teknik dan alat pengumpulan data. Yang pertama, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi. Teknik pengumpulan data, teknik observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik yang mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Dan yang keenam yaitu ada keabsahan data. Keabsahan data ini adalah suatu validitas atau keabsahan data yang tidak di antara data. Maksud saya adalah data yang tidak di antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian, sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Validitas data adalah suatu kecermatan atau ketepatan alat ukur dalam mengukur suatu atau secara khusus mengukur data penelitian. Sekian dari yang bisa saya jelaskan mengenai judul dari penerapan wadah pembelajaran kooperatif tipe Make a Match pada pembelajaran tematik materi pernapasan hewan bagi siswa kelas 5 SD Negeri 4 Ulakuit. Terima kasih kepada Ibu yang sudah membimbing saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.